Otak manusia luar biasa canggih, seperti mesin paling hebat di dunia. Sayangnya, kita lahir tanpa buku panduan untuk menggunakannya. Pasti kamu pernah merasa susah banget menghafal rumus, belajar kebut semalam buat ujian, atau malah terjebak cara belajar yang enggak efektif. Tapi, tahu nggak sih, para ilmuwan, orang-orang pintar, dan orang sukses di dunia itu punya cara belajar yang beda. Mereka punya rahasia yang bikin belajar jadi gampang dan bahkan menyenangkan. Albert Einstein pernah bilang, "Bukan karena saya sangat pintar, tapi karena saya bertahan lebih lama dengan masalah." Jadi, rahasianya bukan kerja keras terus-menerus, tapi cara mereka bekerja. Kalau kamu sudah capek dengan cara belajar yang membosankan dan penuh tekanan, ini dia 5 cara belajar yang sudah terbukti ampuh dan dipakai oleh orang-orang terpintar sepanjang sejarah. Mari kita mulai. 1. Gunakan teknik spaced repetition. Otak kita dirancang untuk melupakan, bukan karena kita bodoh, tapi karena itu cara alami tubuh menghemat energi. Namun, ada trik untuk mengelabui otak, spaced repetition atau pengulangan berjarak. Apa itu spaced repetition? Ini adalah metode mengulang materi dalam interval waktu yang semakin panjang. Misalnya, hari pertama pelajari materi baru, hari ketiga ulangi, hari ketujuh ulangi lagi, hari ke-14 dan ulangi lagi. Penelitian oleh Hermann Ebbinghaus, psikolog Jerman, menemukan bahwa kita melupakan 70% informasi dalam 24 jam jika tidak diulang. Tapi dengan spaced repetition, ingatan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Mahasiswa kedokteran menggunakan aplikasi seperti Anki untuk menghafal ribuan istilah medis. Polyglot, penguasa banyak bahasa. Seperti Benny Lewis memakai metode ini untuk mengingat kosakata asing tanpa stres. Buku referensi Make It Stick, The Science of Successful Learning, Peter C. Brown menjelaskan mengapa teknik ini jauh lebih efektif daripada cramming atau sistem kebut semalam. Mengapa ini tidak bikin stres? Kamu tidak perlu belajar berjam-jam sekaligus. Cukup 15 menit, 30 menit per hari, tapi konsisten. Otak akan menyimpan informasi lebih baik karena diberi waktu untuk beristirahat di antara sesi belajar. 2. Teknik active recall, mengingat aktif, bukan sekadar membaca ulang. Kebanyakan orang belajar dengan membaca ulang catatan, padahal ini salah satu cara paling tidak efektif. Para peneliti di Journal of Experimental Psychology membuktikan bahwa membaca ulang hanya memberi ilusi pemahaman, bukan ingatan yang kuat. Apa itu active recall? Alih-alih pasif membaca, active recall memaksa otak untuk mengeluarkan informasi dari memori. Contohnya, tutup buku, lalu tulis ulang apa yang kamu ingat. Buat pertanyaan dan jawab sendiri tanpa melihat catatan. Gunakan flashcard dengan pertanyaan di satu sisi dan jawaban di baliknya. Kebiasaan para jenius. Richard Feynman, fisikawan peraih Nobel, punya teknik Feynman teknik. Jelaskan konsep dengan bahasa sederhana seolah-olah mengajar orang lain. Jika kamu gagal, berarti belum benar-benar paham. Buku A Mind for Numbers, Barbara Oakley, menunjukkan bagaimana active recall membantu siswa STEM, Science, Tech, Engineering, Math, menguasai materi sulit. Mengapa ini lebih efisien? Ketika kamu berusaha mengingat, otak membentuk koneksi saraf yang lebih kuat. Ini seperti latihan angkat beban untuk memori. Semakin sering digunakan, semakin kuat ingatanmu. 3. Manfaatkan interleaving, belajar bergantian antar topik. Kebanyakan siswa belajar dengan blocking, fokus pada satu topik dalam waktu lama sebelum beralih. Ternyata cara ini kurang efektif dibandingkan interleaving, yaitu mencampur beberapa materi dalam satu sesi belajar. Apa itu interleaving?
Misalnya, alih-alih menghabiskan 3 jam hanya untuk matematika, kamu bisa 30 menit matematika, 30 menit fisika, 30 menit bahasa, lalu ulangi siklusnya. Penelitian di University of South Florida 2013 membuktikan bahwa interleaving meningkatkan pemahaman jangka panjang hingga 43% dibanding blocked practice. Contoh penerapan nyata, musisi profesional berlatih dengan menggabungkan teknik scales, chord, dan lagu dalam satu sesi. Atlet tidak mengulang gerakan yang sama terus-menerus, tetapi memvariasi latihan untuk otak dan otot. Buku referensi The Talent Code, Daniel Coyle, menjelaskan mengapa variasi latihan mempercepat mastery. Mengapa ini tidak membosankan? Otak tetap segar karena terus beralih fokus. Ini juga melatih fleksibilitas berpikir, seperti para ilmuwan yang menghubungkan ide dari disiplin berbeda untuk terobosan baru. 4. Sleep learning. Tidur adalah bagian dari belajar. Banyak pelajar mengorbankan tidur untuk begadang belajar. Ironisnya, justru ini merusak performa. Matthew Walker, ahli saraf dari UC Berkeley, dalam bukunya Why We Sleep membuktikan, tidur adalah fase kritis untuk konsolidasi memori. Apa yang terjadi saat tidur? Otak memindahkan informasi dari short-term memory ke long-term memory. Koneksi saraf diperkuat, terutama untuk hal yang dipelajari sebelum tidur. Kurang tidur 4 jam selama 3 hari berturut-turut menurunkan IQ sementara hingga 15 poin. Kebiasaan para jenius. Albert Einstein tidur 10 jam sehari. Leonardo da Vinci mempraktikkan polyphasic sleep, tidur pendek beberapa kali sehari. Studi di Harvard menunjukkan siswa yang tidur setelah belajar punya retensi 20-30% lebih baik. Tips belajar plus tidur optimal. Pertama, review catatan 30 menit sebelum tidur. Kedua, hindari gadget 1 jam sebelumnya. Cahaya biru mengganggu melatonin. Ketiga, tidur siang 20-30 menit bisa meningkatkan alertness hingga 3 jam. 5. Teknik teach to learn. Belajar dengan mengajar orang lain. Fakta mengejutkan, kamu hanya benar-benar paham suatu materi ketika bisa menjelaskannya ke orang lain. Ini disebut protege effect. Otak bekerja lebih keras saat mempersiapkan diri untuk mengajar. Bukti ilmiah, studi di Washington University menemukan bahwa kelompok siswa yang diberitahu akan mengajar materi, mencerna informasi 28% lebih dalam daripada yang hanya belajar untuk diri sendiri. Richard Feynman melegenda karena kemampuannya menjelaskan fisika kuantum sekelas anak SD. Cara menerapkannya, pertama teknik Feynman. Tulis konsep di kertas, jelaskan dengan bahasa sederhana, bayangkan audiensnya anak 10 tahun. Identifikasi lubang pemahamanmu, kembali pelajari bagian itu. Kedua, studi kelompok. Diskusi dengan teman memaksa otak memformulasikan ulang ide. Ketiga, rekam diri sendiri. Dengarkan penjelasanmu untuk menemukan celah logika. Mengapa ini efektif? Mengajar mengaktifkan higher order thinking, analisis, sintesis, dan evaluasi, level tertinggi dalam Bloom's Taxonomy of Learning. Belajar seharusnya menjadi proses yang menyenangkan dan efektif. Kelima metode ini, spaced repetition, active recall, interleaving, sleep learning, dan teach to learn, telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan kemampuan belajar secara signifikan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Teknik mana yang paling menarik perhatian kamu? Apakah kamu memiliki pengalaman menggunakan salah satu metode ini? Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam proses belajar? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak penonton lain yang sedang berjuang meningkatkan kualitas belajar mereka.
Jangan lupa untuk tekan tombol like jika konten ini bermanfaat. Subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips belajar dan produktivitas. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Kami sangat menghargai setiap interaksi dari Anda. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita bisa saling membantu untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Ilmu tanpa amal adalah kosong, amal tanpa ilmu adalah buta. Mari terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.